Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan menganalisis hubungan sosial antar suku pendatang dan suku asli studi kasus Kelurahan Molava RT 9 RW 3. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Regina Sisatonis untuk membaca. Waktu dan kesempatan saya berikan. Regina, baca su. Tunggu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan langsung saja di bagian pendahuluan. Baik, interaksi sosial dalam masyarakat umumnya akan mengalami perubahan apabila dipengaruhi oleh perubahan sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk secara geografis yang melewati batas wilayah dalam periode tertentu dengan tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial lainnya. Perpindahan tersebut terjadi umumnya dilakukan dari suatu daerah yang dianggap kurang berpotensi ke daerah yang dianggap lebih berpotensi. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang, Kelurahan Molava, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Yang berikut, bagaimana hubungan sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang, Kelurahan Molava, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Berikut, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan sosial antara penduduk asli atau etnis Timor dengan penduduk pendatang. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan sosial yang terjadi pada penduduk asli dengan penduduk pendatang. Yang berikut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, bahan masukan dan referensi bagi undana, khususnya bagi jurusan sosiologi fisik untuk menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua, bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang berikut, manfaat praktis. Yang pertama, sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat dari luar daerah. Yang kedua, sebagai bahan acuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Molava tentang pentingnya menjaga hubungan sosial dengan masyarakat dari etnik pendatang yang menetap di Kelurahan Molava. Next. Yang berikut tinjauan pustaka. Yang pertama, penjelasan konsep. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola relasi sosial antar penduduk asli dan penduduk pendatang, maka di dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang relevan. Yang pertama, relasi sosial. Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi yang didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Yang kedua, penduduk asli. Penduduk asli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penduduk Kelurahan Molava atau etnis Timor yang menetap di Kelurahan Molava. Yang ketiga, penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penduduk yang datang dari berbagai daerah, yaitu etnis Sumba, Flores, Rote, Sabu, dan Semau yang menetap di Kelurahan Molava. Yang keempat, etnik. Kelompok etnik dapat disebut sebagai suatu unit kebudayaan karena kelompok etnik mempunyai ciri utama yang penting, yaitu kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama, dan ia berasumsi bahwa tiap kelompok etnik mempunyai ciri budayanya sendiri.
Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam Kelurahan Maulafa antara etnik asli dan etnik pendatang yang menetap di Kelurahan Maulafa. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, teori relasi sosial. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti tentang interaksi sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang pasca konflik di desa Humusuwini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, sedangkan penelitian ini meneliti tentang hubungan sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang di Kelurahan Maulafa tanpa adanya konflik. Dan persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang relasi sosial dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori interasionisme, simbolik dan adaptasi sosial. Dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi wawancara. Yang berikut, kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka berpikir penduduk Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yaitu relasi yang dibagi menjadi relasi sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang, dan teori relasi sosial, bentuk relasi sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang dibagi menjadi dua, proses asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan proses diasosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Maulafa, terdiri dari penduduk asli atau biasa disebut penduduk pribumi yang menjadi tuan tanah. Seiring berjalannya waktu, penduduk luar atau penduduk pendatang bermigrasi di Kelurahan Maulafa, sehingga terjadi suatu interaksi antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang, yaitu dalam bentuk relasi sosial. Dari interaksi tersebutlah terjalin suatu hubungan sosial yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat pribumi dan penduduk pendatang atau biasa disebut modernisasi. Hubungan sosial juga terjadi pada penduduk pendatang maupun penduduk asli, di mana dengan adanya bentuk-bentuk hubungan sosial seperti proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Next. Kemudian yang ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau memberikan serta menggambarkan realitas atau fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, khususnya di RT 03 dan RT 09. Nah, lokasi ini dipilih peneliti dengan alasan karena lokasi tersebut dapat beberapa campuran etnis di dalamnya, yaitu etnis Timur, Sumba, Flores, Sabu, Alor, dan Rote. Kemudian teknik penentuan informan. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah progressive sampling, di mana peneliti informan memilih menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan topik penelitian dengan yang mereka pilih untuk menjawab masalah peneliti serta memiliki waktu yang menandai untuk meminta informan. Dalam penelitian ini memiliki 7 informan, terdiri dari 3 penduduk asli, 4 penduduk pendatang. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan informan dari penelitian, baik dari orang
baik dari orang, benda, ataupun lembaga organisasi, yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan diwawancarai adalah pemerintah setempat, penduduk asli, dan penduduk pendatang. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data guna menjawab pertanyaan peneliti, maka penulis harus menggunakan data-data sumber yang tepat. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik-teknik dalam penelitian kualitatif. Kemudian observasi, yaitu merupakan pengamatan terhadap subjek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk memperoleh data harus dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti tidak langsung terlibat di lapangan dengan para penduduk asli dan penduduk pendatang yang ada di Kelurahan Maulafa. Wawancara mendalam. Dengan wawancara mendalam, peneliti luasa menyampaikan berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana relasi sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang, serta mengetahui bentuk relasi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Maulafa, seperti kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Kemudian studi pustaka. Sumber data sangat penting peneliti dalam memperoleh berbagai konsep atau teori. Dalam penelitian mempelajari berbagai dokumen atau pustaka yang berhubungan dengan penelitian data. Diperlukan menjawab penelitian dicari dalam bahan pustaka atau literasi. Kemudian analis data. Analis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dipahami secara mudah. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, melihat bagaimana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain. Next. Berikutnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu tentang gambaran umum lokasi penelitian. Kelurahan Maulafa merupakan salah satu dari 9 kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Perda Kota Kupang nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Kupang. Kemudian dalam Keputusan Wali Kota Kupang nomor 13 dan 14 tahun 2001 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pemerintah kelurahan dan lingkup pemerintah Kota Kupang. Mengenai letak geografis, luas wilayah Kelurahan Maulafa adalah 2,70 km persegi, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Obufu, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kolohua, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Naimata, dan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Oepura. Jumlah penduduk di Kelurahan Maulafa adalah 14.041 jiwa. Keadaan penduduk. Kelurahan Maulafa memiliki laju pertumbuhan per tahun 2010 sampai 2020 yaitu 3,90% dengan total jumlah penduduk per tahun 2020 adalah 14.041 jiwa. Masyarakat Kelurahan Maulafa berdasarkan jenis kelamin didapatkan laki-laki 7.139 jiwa dan perempuan 6.902 jiwa. Kelurahan Maulafa menempati posisi kedua dengan jumlah murid SD yang terbanyak dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Maulafa dengan total 4 sekolah, 1.680 murid, dan 82 guru. Kelurahan Maulafa memiliki 2 SMP dengan 936 murid dan 55 guru. Kemudian struktur organisasi Kelurahan Maulafa seperti berikut, yaitu terdiri dari yang paling tertinggi yaitu camat, lurah, kemudian terbentuk kelompok sosial yang dibentuk oleh sekretaris, dan kemudian untuk kepala seksi masyarakat lainnya.
Berikut karakteristik informan, yaitu terdapat 7 informan. Yang pertama, Immanuel Bonaccilla, yang kedua, Yohanes Takukeo, yang ketiga, Domingus Rididoko, yang keempat, Lexi Adoni Manaet, yang kelima, Anastasius Pasangmungkin, yang keenam, Samuel Neno, dan yang ketujuh, Yonathan Setnatonis. Hasil penelitian. Yang pertama, hubungan sosial antar masyarakat. Hubungan sosial antar masyarakat asli dan masyarakat pendatang di Kelurahan Maulava sangat baik. Hal ini karena antara sesama masyarakat saling menghargai satu sama lain, yang mana ditandai dengan adanya kerjasama, adanya sikap saling mentolerir antara sesama umat beragama, serta adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, tidak pernah terjadi konflik antara sesama masyarakat. Masyarakat asli menurut para informan yaitu suku Helong, namun untuk wilayah Maulava sendiri tuan tanahnya dulu itu Bait dan Kelokto. Hal ini diperkuat dengan informan atas nama Bapak Anastasius Pasangmungkin. Kemudian bentuk-bentuk hubungan sosial antara masyarakat. Dengan adanya interaksi sosial tersebut, maka terjadilah proses sosial di Kelurahan Maulava. Bentuk-bentuk relasi sosial yang terjadi di masyarakat lebih mengarah pada proses sosial asosiatif. Nah, proses asosiatif itu yang pertama bentuk-bentuknya seperti kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga akulturasi. Dan proses yang kedua yaitu proses disasosiatif, di mana proses disosiatif adalah suatu interaksi yang menjurus pada progres yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam kelompok masyarakat. Dalam hal ini, proses ini bersifat negatif, seperti persaingan. Kemudian implikasi sosiologis. Relasi sosial merupakan suatu dinamika dalam kehidupan masyarakat. Relasi sosial ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya, tetapi juga terjadi antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di Kelurahan Maulava. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli di Kelurahan Maulava terjalin baik sehingga menghasilkan suatu nilai tambah dalam kedua kelompok itu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk-bentuk relasi sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli di Kelurahan Maulava yaitu berupa menciptakan hubungan yang baik serta gotong royong dalam hal kerja bakti bersama di lingkungan. Kemudian adanya kerjasama yang baik antar masyarakat pendatang dan masyarakat asli di Kelurahan Maulava ini menimbulkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang baik pula. Bagian tersebut merupakan bagian dari relasi sosial. Selanjutnya, silakan Saudara Desi untuk melanjutkan. Terima kasih. Lanjut ke bab 5. Di sini kami mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, relasi sosial yang terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang sudah semakin harmonis, bahkan sudah bisa dikatakan bersatu seutuhnya baik dari cara bergaul maupun pencampuran budaya kedua kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, bentuk-bentuk relasi sosial yang terjadi antar masyarakat pendatang dan masyarakat asli mengarah pada proses sosial asosiatif dan proses sosial disasosiatif. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang keempat, proses asosiatif ini berjalan dengan baik di Kelurahan Maulava sesuai dengan pola-pola sosial antara individu maupun kelompok. Sedangkan proses disasosiatif terdiri dari persaingan dan konflik. Namun dari kedua proses disasosiatif itu lebih mengarah pada persaingan di mana masyarakat pendatang dan masyarakat asli bersaing dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kemajuan teknologi. Hal ini didasari oleh sifat manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan manusia lain yang bersifat
komplementer atau saling melengkapi dan membutuhkan. Yang berikutnya, saran-saran yang tepat sesuai dengan kesimpulan di atas adalah masyarakat pendatang dan masyarakat asli harus selalu mempertahankan relasi sosial yang ada dalam praktik kehidupan dan perlu adanya perhatian dari pihak-pihak lain agar masalah-masalah yang tak terduga seperti konflik dapat terhindar dari kedua kelompok masyarakat tersebut. Yang berikut adalah lampiran. Di gambar ini kami memilih 7 orang sebagai informan, yaitu ketua RT sebagai informan dan 1 sekretaris dan 5 orang anggota masyarakat Melafa. Nah, pada gambar ini pada saat kami mewawancarai tentang analisis hubungan sosial masyarakat pendatang dan asli di Kelurahan Molafa, di sini kami mendapat gambar bahwa relasi sosial itu terjalin dengan baik, di mana masyarakat dan RT 09 ini bekerja sama untuk memperbaiki jalan. Contohnya yang ada di gambar ini. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.